Selamat pagi, siang, malam. Eh, saya Muhammad Ihsan dengan nomor NPM 2406412373. Nah, ini saya ingin mempresentasikan materi heat transfer, yaitu analisa konduksi radial dengan contoh kasus pipa pipa uap atau steam pipe. Eh, Pertama-tama, ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu konduksi itu perpindahan energi melalui suatu medium akibat adanya gradien temperatur tanpa diikuti massa. Nah, kalau yang sebelumnya kita bahas konduksi pada plane wall, kali ini kita membahas konduksi radial. Jadi konduksi radial itu perpindahan panas secara konduksi yang terjadi dari dalam arah jari-jari radial pada sistem yang berbentuk silinder atau bola. Jadi intinya panas itu mengalir dari jari-jari yang R1 ke R2, jari-jari kecil ke jari-jari yang luar. Dengan syarat harus ada perbedaan temperatur terlebih dahulu. Nah, dari mana sih rumusnya? Rumusnya itu didapat dari rumus Fourier pertama. Terus kita bisa eh, apa namanya hmm, naruh persamaan Q sama dengan eh, head Q, Q aksen R dikali A. Nah, sedangkan A untuk lingkaran itu 2 VRL. Jadi kita masukin 2 VRL dan eh, Q ke dalam persamaannya di sini. Terus dari sini kita susun ulang dT/dr 1 per R dipisah biar kita buat mengintegralkan kanan kirinya. Masuk ke sini T2 T1 R2 1 per R dinaikkan dari satu jadi ln 1 per R jadi ln N per satu. Terus dari rumusnya ini kita susun ulang rapatnya di sini. Nah, ini sebenarnya rumus persamaan umumnya. Nah, untuk persamaan Fourier untuk benda radial. Nah, gimana untuk cari R-nya? Kita tinggal substitusi yang sudah kita ketahui dari di panel kemarin Q sama dengan delta T per R. Masukin kita substitusinya, delta T-nya dicoret, delta per R. Habis itu kita balik jadi R per satu, di sini juga dibalik. Jadi rumusnya ln R2 per R1 2 V K R. K kali A. Nah, yang kita bahas ini adalah konduksi pada pipa uap. Nah, pipa uap itu sistemnya multilayer berbentuk silinder yang terdiri dari beberapa material dengan sifat termal yang berbeda. Adalah baja karbon atau sebagai dinding utamanya atau bagian dalamnya. Nah, terus yang lapisan keduanya adalah material insulasi termal, yaitu lapisan yang eh, tahan panas yang mengurangi transfer panasnya. Terus yang terakhir lapisan luar atau yaitu aluminium atau stainless steel. Nah, biasanya lapisan luar ini hanya untuk menghalangi beban fisik dari luar pipa supaya pipanya nggak hancur. Nah, ketika uap bersuhu tinggi itu mengalir dalam pipa, panasnya kan karena bentuknya lingkaran kan panasnya transfer dari fluid dari dalam ke permukaan bagian dalam pipa melalui konveksi. Nah, di sini kita akan masih mengabaikan konveksi terlebih dahulu, jadi kita nggak hitung H dari pipanya, uapnya itu sendiri. Kemudian merambat dari produksi radial ke dinding baja, lapisan insulasi hingga ke pan luar. Sebetulnya di beberapa kasus struktur lapisan bawah itu nggak cuma sesimpel satu 2 3 pipe wall, floater dan cladding atau material yang melindungi tadi. Sebenarnya bisa lebih banyak, cuman untuk mempermudah eh, menyelesaikan soal, saya di sini menjadi 3 lapis saja. Pertama ada pipe wall. Nah, untuk penjelasan tentang dinding pipa,
eh, itu lapisan struktural utama, utama yang berfungsi menahan tekanan internal uap ya dari beban mekanik dari luar. Nah, material yang paling umum digunakan itu adalah eh, ASTM, yaitu baja karbon yang memiliki konduktivitas termal yang sekitar 45 sampai 60 per meter K. Terus kekuatan lulusnya kita 240 megapascal. Terus habis itu konduktivitas termalnya, oh ya, terus habis itu beroperasi sekitar sampai 400 derajat Celcius. Nah, material itu cukup ekonomis dan memadai untuk sistem tim tekanan tengah sehingga banyak digunakan pada jalur distribusi uap umum. Nah, untuk kondisi temperatur yang tekanan lebih tinggi digunakan baja paduan, yaitu STM A335 yang mengandung kromium dan molybdenum atau CRMO. Nah, penambahan unsur ini meningkatkan ketahanan terhadap creep atau deformasi yang eh, cenderung lambat terjadi akibat adanya beban karena temperatur tinggi dalam waktu lama. Nah, material ini dipakai pada jalur superheated steam atau main steam boiler karena mampu eh, beroperasi di temperatur di atas 500 derajat Celcius dengan eh, nah, stainless itu pada umumnya nggak digunakan untuk jalur utama uap karena biayanya lebih mahal dan konduktivitasnya termalnya lebih rendah dibanding baja karbon. Jadi stainless steel itu biasanya dipakai di cladding. Nah, kalau dari kekuatan, baja karbon dan baja badan itu mencukupi untuk kebutuhan tekanan di dalam dan temperatur uap. Untuk bagian insulasinya atau insulator ya, itu merupakan komponen paling dominan karena ini yang eh, paling dibutuhkan secara termal karena berfungsi menghilangkan panas dari pipa ke lingkungan. Material yang paling umum tuh biasanya adalah mineral wool dan rock wool yang memiliki konduktivitas termal yang rendah sekitar 0,35 sampai 0,035 sampai 0,045 W per meter kuadrat per meter K, serta mampu bertahan pada temperatur hingga 600 derajat Celcius. Sifat tidak mudah terbakar dan stabil pada tekanan tinggi itu membuat eh, Rockwell dan Mineral itu jadi pilihan utama untuk steam, untuk jalur kipas steam, baik itu di pabrik-pabrik atau di lingkup perkapalan. Nah, buat temperatur yang lebih ekstrim biasanya ditambahin kalsium silikat atau eh, dengan konduktivitas itu sebesar 0,05 sampai 0,06 dan bisa bertahan hingga 600 derajat Celcius juga. 650 derajat Celcius. Material ini lebih kaku dan memiliki kekuatan mekanik lebih baik dibanding mineral wool sehingga cocok untuk kondisi yang membutuhkan daya tahan struktur tambahan. Nah, buat glass wool juga digunakan pada beberapa aplikasi karena lebih ekonomis. Jadi selain mineral wool dan rock wool ada glass wool, yaitu tapi konduktivitasnya itu konduktif dan memiliki konduktivitas 0,4 W per mK, namun pada batas temperatur itu operasinya lebih rendah sekitar 40 Celcius sehingga penggunaan itu lebih terbatas pada sistem steam dengan temperatur mulir. Dan terakhir ada cladding atau outer jacket. Nah, ini biasanya sebagai pelindung mekanik dari dan proteksi terhadap lingkungan. Oke, misalkan kalau pipa-pipa yang ada di luar ruangan bakal cenderung kena hujan atau badai kelembaban, benturan, dan lain-lain. Nah, material yang paling umum itu biasanya aluminium sheet karena ringan, tahan korosi, mudah dibentuk, tapi konduktivitasnya tuh cukup tinggi. Itu 205 wow.
watt per meter K. Namun karena ketebalan tipis, biasanya 0,5 sampai 1 milimeter, kontribusi resistensi termalah relatif kecil. Pada lingkungan yang sangat korosif itu eh, area dengan paparan air laut atau bahan kimia digunakan stainless steel 304 sebagai cladding. Nah, ini adalah material yang lebih spesial daripada aluminium biasa. Ya, jadi memiliki ketahanan korosif lebih tinggi, tapi konduktivitasnya itu lebih rendah. Kemudian, di mana sih kita bisa menemukan pengaplikasian pipa uap ini? Yang pertama jadi pembangkit listrik yang kita atau PLN. Nah, pipa uap itu kalau di PLN itu menyalurkan uap bertekanan dan bersumber tinggi dari boiler menuju turbin buat menghasilkan energi listrik. Nah, habis lewatin turbin, uapnya itu dialirin ke kondensor lewat sistem perpipaan lain untuk didinginin dan dikondensasikan sebelum dipompa balik lagi ke boiler. Nah, dan siklus itu ditutup. Ini yang kita pelajari termodinamika itu siklus Rankine. Dalam sistem ini, kehilangan panas sepanjang pipa itu harus diminimalkan karena akan menurunkan efisiensi termal pembangkit listrik secara keseluruhan. Nah, yang kedua ada industri performance faktor. Di industri performance faktor itu biasanya digunakan buat media distribusi energi panas untuk berbagai macam proses produksi. Pada industri makanan, waktu biasanya untuk sterilisasi dan pasteurisasi. Buat industri tekstil, digunakan untuk proses pressing, tim press. Nah, habis itu kalau industri kimia itu atau petrokimia biasanya waktu berperan sebagai sumber panas bagi reaktor ataupun heat exchanger. Selain itu, waktu itu sering digunakan dalam sistem pembersihan internal peralatan karena kemampuannya membawa energi panas secara tinggi, efisien, dan higienis. Nah, kemudian ada pemanas bangunan, seperti yang ada di gambar ini. Nah, kemudian kalau panas bangunan itu biasanya adanya di negara yang dingin. Waktu didistribusikan melalui jaringan pipa menuju radiator-radiator dalam ruangan di bagian dalam ruangannya. Terus uapnya itu mengumpul dalam radiator melepaskan panas laten yang besar sehingga efektif untuk menjaga suhu ruangan itu tetap hangat. Sistem ini jadinya memanfaatkan kemampuan uap untuk mentransfer energi dalam jumlah besar melalui jaringan perpipaan yang cenderung sederhana. Kemudian di aplikasi perkapalan banyak kapal niaga dan tanker eh, menggunakan pipa uap itu sebagai dari sistem alat bantu atau auxiliary yang sangat penting. Kenapa uap itu digunakan untuk memanaskan fuel oil agar viskositas bahan bakar tuh tetap rendah dan mudah dipompa dan diinjeksikan ke mesin. Selain itu, uap itu dipakai untuk pemanasan muatan kayak crude oil, proses cleaning tangki, atau kebutuhan domestik seperti galley atau laundry. Eh, nah, kemudian yang terakhir ada fasilitas steril atau mungkin rumah sakit. Biasanya buat mensterilkan alat medis karena ada nama sistem autoclave buat laundry alat medis itu. Jadi sistemnya itu mengatur kelembapan ruangan karena waktu bekerja di temperatur yang tinggi nih, pipa distribusinya harus diinsulasi dengan baik dan nah yang terakhir ada fasilitas steril atau di rumah sakit. Biasanya dipakai buat laundry dan mensterilkan eh, alat-alat kedokteran karena panas itu kan bisa membunuh bakteri, jadi sering dipakai. Nah, kemudian buat contoh soalnya, heat transfer konduksi radial pada pipa uap
kita menggunakan asumsi yang sama yaitu steady state, tidak ada heat generation internal di sistem, properti thermal konstan dan kontak reaktor sempurna. Nah, luasan-luasan R1, R2, R3, R4-nya ini kita asumsikan berdasarkan produk, produk pipaan yang saya cari-cari sebelumnya. Terus untuk K-nya itu hanya didapat dari rata-rata sifat materialnya aja. Nah, kemudian yang saya gunakan itu T1 250 derajat Celcius. Saya ambil dari tekanan uap jenuh uap jenuh yang bertekanan tinggi, terus tempat saya ambil dari suhu ruangan, kurang lebih suhu lingkungan pada umumnya. Untuk L-nya saya pilih 1 meter Kak, untuk mempermudah perhitungan. Nah, pertama dari yang kita ketahui di sini diambil L sama dengan 1 meter, R1, R2, R3, R4, R5 kita tulis. R1 itu diameter dalamnya, R2 tebal baja 5 milimeter, tebal insulator 50 milimeter, tebal aluminium 1 milimeter. K-nya juga sudah kita ketahui, apa yang kita cari itu Q atau heat loss di pipa sepanjang 1 meter, terus T tiap lapis. Nah, rumus yang kita gunakan itu adalah Q sama dengan delta R untuk buat nyari Q-nya. Nah, R-nya dapatnya dari yang tadi kita udah jabarkan rumusnya, ln R2 per R1 itu 2V KL. Nah, eh, sama kita hitung R baja, kita tinggal masukkan angka-angkanya aja. Dan 0,055 per 0,05 dibagi 2V 45 dikali 1, eh, hasilnya 0,00337 kilo K per W. Habis itu kita hitung R insulatornya, dan 0,105 per 0,055 dibagi 2V 0,045 dikali 1. Hasilnya 2,287 K per W. Nah, untuk R aluminium ya, kita ini ln 0,106 per 0,105 di dibagi 2V 200 dikali 205 dikali 1. Hasilnya 0,0000736 K per W. Habis itu kita hitung R total dari tiap lapis, R dari tiap lapis, dan kita totalkan jadinya 2,28734. Nah, karena kita udah dapat R totalnya, kita tinggal masukin delta T-nya yang udah kita dapat dari 250 dikurang 30, eh, jadi 220, terus dibagi 2,28734, dapat angkanya 96,17 W per M. Karena kita tadi panjang L-nya juga 1, W per M. Jadi nggak ada perubahan angkanya. Nah, untuk nyari T di tiap apa namanya, di tiap lapis, kita udah dapat angka 96,17. Rumusnya itu delta delta T sama dengan Q dikali R. Kita R yang udah dapat, Q-nya udah dapat dari perhitungan ini. Kita hitung lagi, dapatnya 0,032. Kita kurangin T awal dikurangin 0,32, jadi T setelah dilapisi baja yaitu setelah R2, setelah lapisan R2 adalah 249,97. Untuk insulatornya 96,17 dikali 2,2287 sama dengan 219,97. Untuk T setelah insulatornya, nggak berlingkar, 249,97 dikurang 219,97, 30 derajat Celcius. Nah, untuk aluminium ya, karena aluminium itu tipis, jadi angkanya sangat kecil. Dari angka R-nya itu sangat kecil.
Dan penurunan suhu yang dialami di aluminium juga cenderung kecil dan sangat tidak berefek untuk mengukurnya. Sangat sulit untuk mengukur perbedaan kecil itu. Kemudian ini adalah diagram eh, apa namanya penurunan panasnya. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan analisis kesimpulan yang saya ambil dari analisis ini, konduksi radial pada pipa multilayer itu kita memperoleh laju permukaan panas sebesar 96,17 per meter panjang pipa. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap 1 meter pipa itu mengalami loss panas sebesar 96,17 watt akibat perbedaan temperatur antara sisi dalam pipa yaitu sebesar 250 derajat Celcius dan lingkungan luar yaitu 30 derajat Celcius. Sistem dianalisis dalam kondisi steady state dan asumsi perpindahan panas satu dimensi arah radial tanpa membangkitkan panas internal. Nah, dari distribusi tahanan termal diketahui bahwa lapisan insulasi itu tadi eh, memiliki kontribusi terbesar terhadap total penahanan panas. Sedangkan lapisan baja dan aluminium itu hampir nggak memberikan hambatan signifikan karena hmm, dia tuh punya konduktivitas thermal yang tinggi. Nah, penurunan temperatur terbesar terjadi di lapisan insulasi. Nah, baja dan feeding itu suhunya menurunkan suhu itu sangat kecil. Jadi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian kehilangan panas sepenuhnya oleh kualitas dan eh, pada industri ya maksudnya sepenuhnya digunakan oleh kualitas dan ketebalan insulasi. Nah, overall desain pipa isolasi itu tergolong efektif dan apa ya mudah dimanufaktur juga untuk menekan untuk sistem seperti ini mudah menekan pemanfaatannya untuk menekan heat loss tuh dapat banget. Jika ingin mengurangi panas lebih lagi itu parameter yang paling mahal itu dimodifikasi ketebalannya atau jenis materialnya. Karena perubahan panas pada lapisan sulfur logam tuh nggak nggak bakal ngasih dampak gede dibanding lapisan in, apa insulasi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.